Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu bijak sampah bersama dengan Ibu Christina Suwarni. Ibu, kita lanjutin lagi ya. Iya. Kalau tadi kita sempat bahas awalnya itu ada 9 orang. 9 orang, dan sekarang udah berkembang jadi berapa anggotanya, Bu? Kurang lebih 15 untuk yang di kabupaten kota juga sudah gabung. Jadi sudah ada 15 orang relawan. Oke. Relawannya di kota udah ada 15. Iya. Udah berkembang Sudah berkembang, jumlahnya, iya. ya. Dan sekarang juga tersebar di Kabupaten. Ada beberapa kabupaten. Udah ada beberapa iya. kabupaten. Itu gimana sih cara untuk memperkenalkan kelompok ini? Kita sambil jalan aja, sambil jalan ketemu ngobrol-ngobrol, ternyata satu frekuensi. Kita jawil, yuk gabung. Kalau yang sampai kabupaten itu loh, Bu, gimana itu ngajaknya? Ngajaknya Iya. ya itu tadi, kita jalan-jalan dan ketemu ngobrol-ngobrol di tempat wisata kan ketemu. Jadi saya bilang, yuk ngelihat sampah tuh berserakan, kita ngobrol sampah, ternyata dia juga tertarik gitu. Dengan adanya tertarik, kita akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol, satu frekuensi nih. Tapi pernah kayak kumpulnya gitu ada, Bu? Iya, kita selalu ngumpul di sekretariat di sekretariat. ya ada sekretariatnya di depan SMA 11. Di sana. Jadi di sana ada DPD 1, DPD 2. Kalau memang mau kumpul calling dulu, yuk kita kumpul gitu. Apa sih yang mau dibahas untuk kemana gitu. Nah, kalau untuk bergabung ke kelompok Ibu nih, apapun nama kelompoknya, Bu? Perbanusa. Perbanusa. Iya. Itu semua orang bisa bergabung? Bisa bergabung, yang penting dia punya kepedulian dan niat ya. Kalau dia cuma peduli tapi nggak ada niat, nggak jalan juga. Ya? Oke. Jadi harus balance ya. Ada balance, iya harus balance ya. Nah, ini kan awalnya Ibu dan juga kelompok Ibu yang 9 orang itu awalnya menghandle sampah masing-masing ini. Iya. Menghandle sampah masing-masing. Dan sekarang ini udah ada beberapa produk akhirnya. Itu gimana sih, Bu, ceritanya? Boleh nggak, Bu, di-share ke kita? Ya. Yang pertama tadi kan produk yang sampah basah Ya, sudah benar. ya. Jadi yang sampah anorganik itu karena dari beberapa teman itu kan ketemu, saya punya ini loh. Terutama Bu Reni ini yang jagonya Ecobrik. Dia guru SMA MAN itu ya. Nah, itu jagonya Ecobrik. Ini Ecobrik ya, Ya. pemirsa, kalau ada yang belum tahu ya, Bu ya. Nanti dia tahu kapasitas isi dari botol 600 ml itu harus isinya berapa gitu. Itu dia tahu semua, dan tekniknya ada juga teman kita Bu Ratna Jamilah, teknik pengisian juga dia mahir sekali. Kemudian ada Bu Widya. Kalau Pak Ardi itu semua dia merangkul. Dia bisa semua bisa, ya, karena dia ketua Karena harus tahu ya. Iya sih. Lebih maju selangkah dari Iya, anggota, dari Pak, anggota yang berhubungan ke pusat dia gitu. Oke, Ya. Nah, kalau Ecobrik ini kan aku juga lihat jadi hiasan ornamen-ornamen Iya, gitu betul, ya iya. di pojok kelas Betul, biasanya iya. seperti itu. Nah, apakah yang seperti ini banyak juga yang tertarik, Bu, datang ke tempat Ibu untuk membeli mungkin? Diperjualbelikan juga atau enggak? Kalau Ecobrik sempat dulu diperjualbelikan, tetapi karena sekarang sudah banyak yang sudah bisa. Oh iya. Jadi mereka study tiru lah gitu. Seperti itu. Setelah mereka lihat, ternyata bisa dibuat gitu. Dengan sekarang kan warna udah cantik-cantik tuh. Kalau Iya. dulu kita baru dengan kantong kresek aja. Kantong Sekarang kresek kan biasa itu ya? karena belum ada yang menyelamatkan seperti sampo-sampo saset, Benar deterjen sekali. saset itu kan kalau dulu hanya dibuang-buang, sekarang sudah diselamatkan sama teman-teman gitu. Jadi dicuci bersih, masukkan ke botol jadi warna-warni gitu. Iya. Lucu jadinya ya. Iya. Jadi nggak perlu pewarnaan lagi Betul, ini. nggak perlu pewarnaan, nggak perlu sarung kalau dia jadi kursi kan gitu. Iya, benar. Nah, ini bisa juga sampai jadi kursi ya, Iya, Bu ya. Itu di tempat Ibu produksi seperti itu juga? Ada hanya sebagai sampel karena kita sampel. tidak produksi ya. Iya, Kita yang bisa kita kita oper diuangkan, yang tidak bisa baru kita selamatkan. Gitu. Oke. Prinsipnya gitu. Baik. Nah, ini kan ada banyak produk nih. Ini ada pot juga. Iya. Nah, ini yang menarik sekali, pemirsa. Asal usul pot ini yang menarik Nah, sekali. itu. Ceritain dong, Bu.
Ini asal usulnya dari kita setiap lewat dari tumpukan-tumpukan sampah itu ternyata kok banyak sekali ya itu pampers baby, bahkan pampers dewasa pun ada gitu. Iya. Jadi dengan hal demikian dibakar juga dia hanya bergumpal dan itu tidak akan terurai sampai berapa ratus tahun pun gitu. Jadi kita coba yuk bikin itu pot aja kita coba, karena awalnya kita terinspirasi dari yang dulu adanya pot-pot handuk ya. Pot handuk, oh iya benar-benar. Dulu kan ada pot handuk, tetapi setelah itu kayaknya pampers bisa nih dibikin gitu. Ya karena limbah pampers ini banyak banget sekali, ya. Iya, Oke, betul. Terpikirlah jadi jadi pot. Itu apa ya? Mungkin memang udah jeli nih, karena para penggiat tuh pasti jeli sekali dengan apa yang digiatkan seperti itu kan. Oke. Nah, pembelajarannya dari mana? Nah, ini ada temen yang dari daerah Jawa Barat dan dia merantau di Bengkulu karena ada anaknya di Bengkulu namanya Ibu Virgo. Ibu Virgo. Dia cerita, saya buat pot pampers loh katanya gitu. Oh ya gimana gini, kita belajar. Ayo, ternyata bisa. Gampang sekali ya kita buatnya. Saya bilang ini hanya dari limbah, gratis dan pembuatannya juga sebentar, sehari sudah bisa jadi. Oh, sehari jadi? Iya, karena dari pagi kita buat nanti sore sudah bisa agak kering ya. Besoknya sudah bisa dicat dasar gitu. Itu ada teman kita juga di komunitas, kita ajak gabung, Ibu Virgo namanya. Ibu Virgo. Iya. Luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi waktu itu berapa lama sih belajar buat pot? Kayaknya otodidak, sekali lihat diceritain aja, dia cerita, oh ini caranya begini, langsung kita buat aja. Oke, boleh tahu nggak Bu? Caranya ini mungkin bahan campurannya lagi selain pampers, bahan utamanya kan pampers nih. Ya, otomatis ya semen ya. Iya pasti. Kalau hanya menggunakan semen saja itu ada agak sedikit lentur dan masih bagus dan cantik juga. Kita coba ada sedikit pasir gitu supaya kayaknya keren nih, agak berat gitu. Sekarang pot-pot di rumah Ibu udah pakai pot ini ada, semua? iya tanam daun sup apa itu sudah menggunakan limbah pampers. Dan dia cantik juga nih Bu. Iya. Nah, untuk membuat pot ini tentunya kan perlu berapa pampers sih Bu biasanya? 2. Oh, Satu 2. pot 2 pampers ya. Satu pot 2 pampers. Dan menariknya nih pemirsa, ternyata pampers ini dipisah. Ya. Ini baru ngobrol juga sama Ibu tadi nih, ternyata dipisah ya bagian-bagiannya, gelnya. Ya. Nah, gelnya ini lain lagi gunanya pemirsa. Untuk apa itu Bu? Gelnya kita pakai untuk pengganti sekam yang di media tanam yang ada di polybag atau gelnya kita taruh di pokok-pokok tanaman batang. Kita gali lubang, kita masukkan. Pada saat kita mau memupuk, kita masukkan di dalam gel itu saja. Nanti dia akan meresap dengan sendirinya. Pada saat musim hujan, dia tidak akan hilang, dan pada saat musim panas dia masih menyimpan itu. Biasa ya. Nah, ini jadi untuk mama-mama di rumah nih yang suka tanaman ya Bu ya, manfaatin lah bekas biasanya ibu-ibu ini kan suka nih berbau hemat gitu ya. Dimanfaatin aja seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau mungkin para mama-mama di rumah juga bingung nih, gimana sih caranya? Kalau Ibu kan memang udah ada jalur belajarnya nih. Nah, itu kalau yang mau belajar sama Ibu bisa nggak Bu? Mau belajar bisa. Kita buka setiap hari Sabtu ya. Setiap hari Sabtu kita buka dari jam 9 sampai jam 12. Jam 9 sampai jam 12. Mau belajar apa di tempat kita di Bank Sampah Vanda Kite namanya. Nah, itu dia. Kita akan bahas nanti ya Bu ya. Sekarang kita jeda sebentar Ibu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.